Pretty, isn't it? Perfectly balanced, as all things should be. Mungkin kalian setuju dengan kata-kata Thanos ini, bahwa alam ini seharusnya seimbang dengan sempurna. Karena itu, terlepas dari kejahatannya memusnahkan setengah makhluk di alam semesta menggunakan Infinity Stones, sepertinya Thanos mempunyai niat yang mulia, yaitu mengembalikan keseimbangan alam ini. If life is left unchecked, life will cease to exist. It needs correction. You don't know that! Tapi Thanos lupa bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna hanya Tuhan. Mungkin terkesan bawa-bawa agama, tapi percaya atau tidak, sains menunjukkan hal yang sama. If the laws of science are framed in their most perfect, most symmetrical form, then life cannot exist at all. Di sini Profesor Michio Kaku, ahli fisika teori, mengilustrasikan. Kita berharap gasing ini terus berputar dan tidak berhenti, dalam arti seimbang dengan sempurna. Tapi realitanya tidak. Bagaimanapun gasing ini akan berhenti berputar. The slightest imperfection, the slightest little defect will cause it to vibrate, perturb, and fall to a lower energy state. Symmetry has been broken. Apa yang dimaksud Michio Kaku adalah alam ini bekerja justru karena ada cacat pada setiap komponennya. Itulah yang menjadikan kita bisa melihat realita. Come back to reality, Tom. Dalam kata lain, alam ini bekerja karena setiap hukum alam membatasi kesempurnaannya. Mengapa? Karena ia hanyalah potongan dari kesempurnaan yang sesungguhnya, yang dalam matematika disebut simetri. Seperti sayap kupu-kupu, kita tahu sayap kiri hanya sepotong dari sebelah kanan, karena kita tahu kedua sayapnya simetri. Maka kita melihat kesempurnaan kupu-kupu ketika melihat kedua sayapnya. Everything we see around us is nothing but fragments of this original perfection. Whenever you see a beautiful snowflake, a beautiful crystal, or even the symmetry of stars in the universe, that's a fragment. That's a piece of the original symmetry at the beginning of time. Konsep simetri dalam fisika pertama kali ditunjukkan oleh seorang matematikawan perempuan bernama Emmy Noether. Dia menunjukkan bahwa dari sudut pandang matematika, hukum-hukum fisika yang kita kenal seperti kekekalan momentum atau kekekalan energi sesungguhnya hanyalah konsekuensi dari simetri. Itu yang membuat para ilmuwan terus mengkoreksi teori-teori yang ada, seperti hukum gravitasi Newton yang kemudian dikoreksi oleh Einstein menjadi hukum relativitas umum. Dan semakin mereka mendalami, semakin mereka menyadari bahwa semua ini diatur oleh satu simetri yang sama. The laws are dictated really in their form by requiring tremendous amounts of symmetry. That's how we found them. And it keeps getting us to look for deeper and deeper connections. So ultimately, perhaps we exist because the universe had no other choice. An equation has no meaning to me unless it expresses a thought of God. At the dawn of the universe, there was nothing. Big bangs and 6 elemental crystals hurtling across the virgin universe. You're talking about the moment of creation. Yes. Big Bang, ini adalah teori di mana Stephen Hawking, yang mungkin kalian kenal sebagai ilmuwan ateis, sempat mengakui adanya sang pencipta. Itu ditulis dalam bukunya The Brief History of Time. If we ever learn this, it would be the ultimate triumph of human reason. For then we would know the mind of God. Do you mean this? Yes. Ya, bagaimana tidak? Big Bang adalah teori yang sulit dibantah karena sains itu sendiri yang membuktikannya. Hawking termasuk yang membuktikannya bahwa alam semesta memiliki awal. You'd prove the universe had a beginning and thus a need for a creator. So here we have the Big Bang, and then the timeline of the universe. This is where we are. Penemuan teori ini berawal dari seorang astronom yang namanya dijadikan nama teleskop terbesar, Edwin Hubble. Dia orang pertama yang membuktikan dengan teleskopnya bahwa alam semesta ini benar-benar maha luas. Objek yang tadinya dikira hanya debu-debu di angkasa yang disebut nebula,
ternyata adalah kumpulan galaksi di tempat yang jauh, sehingga para astronom saat ini memperkirakan bahwa jagat raya ini memiliki lebih dari 200 miliar galaksi. Yang lebih mengejutkan lagi, saat Hubble mengamati galaksi-galaksi ini, dia menemukan bahwa galaksi-galaksi ini menjauh dari kita, dan semakin jauh galaksinya, semakin cepat ia bergerak menjauh. Itu dibuktikan dengan adanya redshift, pergeseran gelombang cahayanya yang menuju warna merah, yang artinya semakin menjauh. But if the source is moving away from us, the wavelength is stretched towards the red end of the spectrum, or redshifted in the parlance of astronomers. Lalu ilmuwan lain, George Lemaitre, mencoba menjelaskan fenomena ini, bahwa bukan hanya galaksi-galaksi ini saja yang menjauh, tapi seluruh alam semesta saling menjauh satu sama lain. Dalam arti alam semesta mengembang seperti balon yang ditiup. Disinilah para ilmuwan menyadari bahwa seandainya waktu diputar balik, maka ada masa di mana alam semesta ini berawal dari satu titik. What if I reverse the process all the way back to see what happened at the beginning of time itself? The beginning of time itself. Yes. Bukti adanya Big Bang adalah ditemukannya jejak radiasi Big Bang yang disebut Cosmic Microwave Background yang ditemukan secara tidak sengaja oleh dua orang astronom, Arno Penzias dan Robert Wilson, dengan antenanya yang mirip trompet. Tapi ada satu hal yang mungkin kalian salah paham tentang Big Bang. Mungkin kalian menyangka alam semesta ini tadinya kosong, lalu Big Bang mengisinya. Tidak, bahkan ruang kosong pun tidak ada, dan waktu pun belum ada. Karena Einstein terlanjur mengemukakan teori relativitas umum, bahwa materi, ruang, dan waktu adalah satu kesatuan. Artinya alam ini mengembang bersama ruang waktu itu sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana para ilmuwan mendeskripsikan satu titik itu di mana ruang waktu itu sendiri tidak relevan? Sayangnya mereka tidak mampu menjelaskannya selain menyebutnya singularity atau singularitas. And at its end point, what are we left with? A space-time singularity. Sulit menjelaskan apa itu singularity, karena dalam matematika dan fisika, singularity dipakai untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi bukan berarti tidak ada. Ada tapi tidak terjangkau oleh akal manusia. What do you mean keep going? Before the universe began? No. Keep going, develop the mathematics. They couldn't come up with a good answer, so we just say it's undefined. This is where our understanding of mathematics breaks down and we just call it a singularity. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, singularity artinya keganjilan. Tapi akar kata dari singularity itu sendiri adalah single atau singular. Artinya tunggal. Tunggal berarti tidak terbagi. Seperti dalam matematika, 1 dibagi 0 juga disebut singularity. Coba saja di kalkulator kalian ketik 1 bagi 0. Lihat apa hasilnya. Artinya sudah tidak bisa dibagi. Dan kalau kalian menggunakan kalkulator di Google, maka yang keluar adalah infinity.